Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tak memiliki persoalan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun wacana pertemuan keduanya bisa dilakukan hanya pada saat momentum yang tepat. Demikian pula antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi. Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama dengan PDI di dalam melawan rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bertemu calon presiden terpilih Prabowo Subianto setelah proses sengketa pemilu di MK selesai. Menurut Hasto, keduanya tak memiliki persoalan untuk bertemu, hanya menunggu momentum yang tepat. Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore. Saya mau langsung ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, Sekjen PDI Perjuangan Hasto menyebut bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dan Prabowo akan terjadi usai putusan MK. Pertanyaannya kenapa harus menunggu sampai putusan MK selesai Bang Ded? Karena kan memang sengketa di Mahkamah Konstitusi itu kan tahapan akhir dari proses pemilu kita. Jadi proses pemilu belum bisa dianggap berakhir sebelum MK menetapkan hasil yang sudah disampaikan oleh KPU. Kan itu logika dan etika berpikirnya gitu. Jadi kalau pertemuan dalam konteks sebagai tokoh bangsa, sebagai sesama anak bangsa, sebagai sahabat tentu anytime bisa. Tetapi kalau dalam konteks politik saya kira tentu harus menyelesaikan seluruh tahapan pemilu sehingga tidak ada yang masih menjadi tanda tanya gitu kalau menurut saya. Oke, jadi menunggu sampai hasil putusan di MK ini selesai dulu begitu ya Bang Deddy ya? Ya, secara etika dan formal prosedural kan seperti itu. Ya, itu kalau kita mau menghargai tahapan-tahapan pemilu gitu kan. Karena bagaimanapun kan kemarin itu adalah sebuah kontestasi dan kontestasi itu ada tahapan-tahapan legal formalnya yang harus kita selesaikan. Kalau bertemu sebelum itu, apalagi dalam konteks politik, saya kira kan tidak pada tempatnya karena kan kontestasi ini melibatkan banyak orang, banyak pihak gitu ya. Dan kita ingin supaya terlepas dari soal persahabatan dalam soal politik, kita tentu menjaga rambu-rambu etika dan rambu-rambu psikologis terhadap semua para pihak yang terlibat, apalagi para pendukung kita gitu. Oke, Bang Deddy, artinya PDI Perjuangan apakah dalam tanda kutip sudah mulai membuka pintu peluang berkomunikasi, bergabung ke koalisinya Pak Prabowo? Saya kira masih jauh dari situ ya, belum terpikir Mbak ya, terlalu pagi. Karena apapun fokus dan energi kita sekarang masih pada tahapan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu kan bisa jadi saja, kan bisa saja, tapi kan belum diputuskan secara formal, secara resmi oleh partai, apakah kita masih akan meneruskan hak angket misalnya. Apakah situasi-situasi yang ada memang katakanlah memungkinkan, mendukung atau memberi makna positif bagi upaya kita merawat demokrasi dan konstitusi di negara kita ini. Oke, tapi posisi membuka komunikasi dengan Prabowo Subianto itu adalah bagian dari membuka peluang juga dong, Bang Deddy? Ya itu kan asumsi ya, asumsi itu kan harus bersifat formal, bukan berupa
katakanlah interpretasi atau proyeksi gitu. Saya juga tidak bisa mengatakan itu berarti membuka untuk koalisi karena itu belum pernah dibicarakan di partai. Seperti saya sampaikan tadi, kita masih fokus pada aspek hukum di Mahkamah Konstitusi dan tentu aspek politik dalam konteks konfigurasi di DPR gitu, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Burhan ya. Mas Burhan, masih terlalu jauh menurut Bang Deddy kalau soal komunikasi, kalau soal peluang bergabung ke koalisinya Pak Prabowo begitu ya. Tapi saya ingin tanya Mas Burhan, bagaimana Anda melihat peluang pertemuan Megawati dan Prabowo ini usai putusan MK? Ini momentum yang bisa Pertama, dilihat nggak bahwa PDI Perjuangan bisa bergabung ke pemerintahannya Prabowo? pertama kita harus apresiasi terlebih dahulu dari elit PDI Perjuangan membuka sinyal untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Itu satu message yang patut untuk dihargai oleh semua pihak karena bagaimanapun perlu penurunan tensi ketegangan elektoral pasca Pilpres. Apalagi Pak Prabowo kan sebelumnya berkali-kali mengatakan ingin bertemu Ibu Mega. Jadi kalau misalnya pertemuan kedua tokoh ini terjadi, lepas dari motif politik apapun, itu satu hal yang patut kita syukuri. Nah, yang kedua, kalau misalnya pertemuan itu terjadi, pertanyaan Rifana berikutnya adalah mungkin nggak terjadi semacam koalisi? Dan menurut saya kemungkinan dalam politik tentu masih sangat terbuka apapun ya, meskipun kita perlu hitung seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, menurut saya kalau misalnya relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih positif, masih harmonis, tidak merenggang, sepertinya koalisi PD Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo Gibran sulit untuk bisa dipastikan. Tetapi kalau misalnya ada hubungan yang menandai renggangnya relasi antara kedua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, bisa jadi PDI Perjuangan masuk dalam skenario koalisi Pak Prabowo. Jadi sangat tergantung oleh apakah relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih baik atau tidak. Karena seperti yang dinyatakan banyak elit PDI Perjuangan, masalah PDI Perjuangan bukan sama Pak Prabowo, tapi sama Pak Jokowi ya. Iya. Oke. Jadi itu akan tergantung sekali dengan hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, ini saya mau tanya nih ke Bang Deddy. Kami dengar PDI Perjuangan mensyaratkan beberapa hal untuk bisa bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Salah satunya tanpa melibatkan Presiden Jokowi. Responnya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan. Ya, saya belum mendengar secara spesifik ya isu soal itu. Ada syarat bahwa kalau bergabung dengan kubu Pak Prabowo harus tidak ada Pak Jokowi. Menurut saya itu hal yang cukup aneh juga karena by Oktober itu kan tanggal 20 Pak Jokowi bukan lagi Presiden Indonesia dan beliau kan tidak punya kewenangan apapun untuk mengatur-atur pemerintahan Pak Prabowo karena mandat konstitusi itu ada pada Pak Prabowo gitu ya. Jadi sangat aneh kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe dalam urusan pemerintahan Pak Prabowo. Kalau konteksnya seperti dulu Ibu Megawati memberikan nasihat dan rekomendasi sih mungkin. Tapi saya juga tidak yakin bahwa Pak Prabowo itu orang yang bisa diatur-atur oleh Pak Jokowi. Sehingga dengan berpikir seperti itu tentu sangat aneh kalau ada syarat untuk bekerja sama itu adalah dengan tidak ada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pasti akan jadi sejarah tanggal 20 Oktober gitu menurut saya. Oke, jadi bagi PDI Perjuangan kalau nanti Pak Prabowo masih tetap melibatkan Pak Jokowi di penyusunan kabinet ataupun di pemerintahan berikutnya, agak sulit ya Bang Deddy ya bagi PDI Perjuangan untuk bisa masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Anda mau mengatakan begitu? Saya mau mengatakan bahwa saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi bisa cawe-cawe dalam pemerintahan Pak Prabowo. Itu loh. Kenapa? Kecuali kita mau mengatakan bahwa Pak Prabowo itu hanya bonekanya Pak Jokowi gitu kan. Bahwa kalau Pak Jokowi mungkin menitipkan menteri atau orang-orang kepercayaannya di kabinet Pak Prabowo itu sudah bisa dikatakan pasti gitu. Tetapi apakah Pak Jokowi masih punya kekuatan secara politik gitu ya atau secara legal formal untuk mendikte Pak Prabowo itu kan menurut saya sulit ya. Kecuali memang Pak Prabowo bukan pemimpin yang teguh dan punya prinsip yang kuat gitu. Oke.
Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau dilihat tadi petanya dan statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan termasuk Bang Deddy tadi ya, tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, tapi ya masih sulit mempercayai Pak Jokowi, bahkan meyakini bahwa Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe di pemerintahnya Pak Prabowo. Berarti bisa disimpulkan nggak sulit sebetulnya bagi PDI Perjuangan bernegosiasi dengan Pak Prabowo dan Gerindra jika masih ada keterlibatan Pak Jokowi di situ? Nah, relasi Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo setelah Pak Jokowi habis masa jabatannya, itu misteri yang sampai sekarang kita belum tahu. Hmm. Jadi bentuk relasi keduanya seperti apa. Tetapi kalaupun toh misalnya secara formal Presiden Jokowi sudah kehilangan powernya per 20 Oktober 2024, paling tidak ada representasi putranya yang menjadi wakil presiden. Tetapi dalam sistem ketatanegaraan kita, wapres itu kan positioningnya atau otoritasnya kecil. Iya, betul. Nah, pertanyaan yang lebih menggoda adalah bagaimana peran Pak Jokowi secara politik pasca Oktober 2024. Nah, setidaknya kan sudah ada usulan dari Jeffrey Giovanni, Ketua Dewan Pembina PSI, yang menyarankan agar Pak Jokowi menjadi Ketua Perkumpulan Partai Koalisi Pendukung Prabowo Gibran. Nah, meskipun usulan ini layak untuk didiskusikan, tetapi pertanyaan pertama adalah apakah Pak Prabowo bersedia Pak Jokowi menjadi ketua partai koalisi pendukungnya? Karena akan memunculkan apa yang Bung Deddy sebut sebagai matahari kembar. Nah, yang kedua nih, kalau pengen menjadi ketua koalisi partai pendukung Pak Prabowo Gibran setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, pertanyaannya mekanismenya melalui apa? Karena bagaimanapun partai-partai koalisi pendukung Gibran itu kan banyak, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, kecuali Pak Jokowi punya partai atau mengendalikan partai. Tetapi kalau sudah tidak menjadi presiden, mekanisme seperti apa? Ini hal yang sampai sekarang belum clear. Oke, tapi Mas Burhan kan mau bergabungnya kan di awal-awal nih pemerintahan. Nanti saya mau nanya nih ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini kami dengar bahwa Mbak Puan tuh menginginkan PDI Perjuangan bergabung sejak awal. Jadi tidak nanti setelah 20 Oktober di pemerintahannya Pak Prabowo. Sementara ada suara elit lain PDI Perjuangan yang meminta menunggu dulu di tahun selanjutnya. Ini bagaimana? Ya itu kan isu dan rumor ya. Kalau di dalam kan kita belum sampai ke sana Mbak. Seperti saya sampaikan tadi. Seluruh energi kita masih fokus tadi seperti saya katakan dengan proses legal di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada orang punya cerita-cerita atau pendapat-pendapat sendiri, saya kira itu ya dinamika yang harus kita hargai ya. Tapi kan yang pasti kita di PDI Perjuangan, seluruh pemikiran itu kan akan disatukan nanti disampaikan kepada Ibu Megawati yang sebagai ketua umum diberikan hak prerogatif gitu. Jadi kalau ada kader PDI Perjuangan atau pengurus atau petinggi yang punya pendapat, saya kira itu dinamika demokrasi yang memang dipelihara di partai kita gitu. Tapi kembali ke yang tadi Anda tanyakan kepada Bung Burhan, saya kira kecuali Pak Jokowi mengakuisisi atau membajak Golkar, saya kira sulit saya membayangkan ada partai yang mau dibawa kendali mantan presiden setelah tidak berkuasa gitu ya. Kecuali ada masalah-masalah non teknis yang ada di situ. Yang kedua menyangkut Gibran. Gibran kan tidak punya kendaraan politik apapun pada saat ini gitu. Jadi ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, yang terjadi adalah kristalisasi kekuatan di antara partai-partai yang ada di dalam kabinet gitu. Jadi sepanjang mereka bukan orang partai politik atau punya akses mengendalikan partai politik, akan sangat sulit itu tercapai gitu. Itu kan hanya terus mau mengkultuskan Pak Jokowi gitu. Baik, terakhir Mas Burhan, saya ingin tanya ya, apa dampaknya jika PDI Perjuangan nanti terlalu awal memutuskan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo? Apakah akan ada kekecewaan dari para pendukungnya dan gimana nih? Kalau misalnya sebelum pelantikan 20 Oktober ternyata sudah bergabung gitu. Nah, dampaknya terutama buat checks and balance politik kita. Kita punya pengalaman selama periode kedua Presiden Jokowi, pemerintah terlalu kuat dan parlemen terlalu lemah. Dan akibatnya checks and balance kita itu menjadi timpang. Dan itu yang membuat banyak sekali proposal kebijakan pemerintah itu mulus.
tanpa mendapatkan koreksi dan revisi dari parlemen. Jadi saya pribadi mengharapkan PDI Perjuangan kukuh dan solid sebagai pilar utama oposisi. Oke. Kalau misalnya MK memutuskan untuk mengkonfirmasi putusan KPU terkait dengan Pilpres. Karena bagaimanapun menjadi oposisi punya nilai dan kebajikan yang sama dengan menjadi bagian dari pemerintah. Oke, semoga PDI Perjuangan bisa kuat iman kalau menurut Mas Burhan tadi ya, menjadi oposisi. Karena menjadi oposisi itu berat gitu ya, berat bebannya. Karena kemarin sudah jadi the ruling party. Kita lihat nanti. Kalau lihat genetika PDI Perjuangan justru itu karakter natural PDI Perjuangan. Ya itu yang di bawah, yang di atas kita nggak tahu nih Bang Deddy. Kan beda antara akar rumput ya, dengan nanti elit. kita tunggulah Ibu Mega. Ya. Kita tunggulah Ibu Mega, karena Ibu Mega kan pasti selalu mendengar suara rakyat, suara kader-kader di bawah juga. Karena apapun pada akhirnya nanti putusan itu tentu yang terbaik untuk partai dan untuk bangsa. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, apakah bisa memecah kebuntuan politik dan mengurangi dominasi dan kekultusan dari seorang Presiden Jokowi. Kita tunggu saja nanti babak selanjutnya di kancah politik kita. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Bang Deddy Sitorus. Sehat selalu. Ya, terima kasih Bung Burhan. Terima kasih.